jalan yang jelek ada di wilayah Tarikolot. Kalau ngeliat bolong ya tambal gitu loh. Kali ini ada kesempatan kita terima kasih kehadiran Kades dari Tarikolot, Kecamatan Citerep, yaitu Bapak WK, Bapak Wawan Kurniawan. Terima kasih Pak WK Sama-sama. atas kehadirannya dan bersedia hadir untuk ngobrol-ngobrol santai sekitar Kabupaten Bogor. Tentunya juga teman-teman di podcast pengen tahu apa sih enaknya jadi kades, apa sih pekerjaan kades, apa sih ruwetnya jadi kades. Pada kesempatan ini kita kupas sambil ngobrol santai dengan Pak Kades. Pak Kades, Ya, udah berapa lama nih jadi kades sampai hari ini? kalau periode ini baru akhir 2019 Desember ya. Iya. Ya 1 tahun setengah. 1 tahun setengah, lumayan. Kesannya gimana nih udah 1 tahun setengah nih? Apa keringetan, apa gimana nih? Ya sebetulnya sih apa ya, artinya karena saya dulu pernah menjabat juga 2007 sampai 2013 gitu. Ya tentunya tantangan, kemudian beban, tugas tentunya sama. Hanya bagaimana kita menyikapi dan melihat dari sudut pandang hari ini kan begitu. Yang kebetulan baru beberapa bulan jadi kepala desa, saya Desember dilantik, bulan Maret dinyatakan Indonesia atau internasional nih berkabung dengan adanya COVID-19. Banyak dampaknya untuk. Oh jelas banyak sekali, terutama ya ekonomi masyarakat dengan ditutupnya beberapa kegiatan, baik kegiatan usaha maupun yang lainnya. Ada juga perusahaan-perusahaan yang akhirnya harus juga mengurangi karyawannya, bahkan menutup perusahaannya, otomatis ekonomi masyarakat terganggu. Kemudian juga dari sisi pemerintahan, kita juga punya beban atau dibebankan oleh pemerintah pusat untuk bersama-sama bagaimana menangani COVID-19 ini. Contohnya dana desa nih, dana desa ini kan kita buat ngebangun, ya kan, dan tadi buat ya mayoritas pembangunan lah, terutama infrastruktur. Nah, akhirnya kita harus menganggarkan sekian persen untuk penanganan COVID. Itu kalau tahun kemarin memang penanganan COVID, kalau tahun ini nama programnya itu Desa Aman COVID. Gitu. Kemudian juga ditambah dengan bantuan langsung tunai yang sudah dianggarkan dari dana desa yang harus dibagikan kepada warga masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari manapun. Kan ada BST dari pusat, ada Banpro, ada Bankam. Nah, kalau memang ada yang masih belum tercover, itu harus di-cover dengan BLT yang anggarannya dari dana desa. Itu lumayan besar. Walaupun hanya per kakaknya itu 300.000, tapi dikali 12 bulan, dikali sekian kakak, ya bisa 400 sampai 500 juta, ya berbeda-beda tiap desa tentunya kan. 400-500 juta. Nah, itu kan kalau dipakai ngebangun udah bisa bikin apa itu kan gitu. Kalau jalan itu udah berapa meter atau ya contoh lagi ini sekarang banyak masalah infrastruktur yang harus diperbaiki, yang harus dibuat gitu kan. Ya mungkin semua tahu lah kondisi bukan hanya di Tarikolot ya. Umumnya di Kecamatan Citerep banyak yang harus dibikin drainase dan sebagainya gitu kan, dengan adanya keluhan banjir yang jelas-jelas merugikan masyarakat gitu. Nah, ini kita anggaran dana desa ini jadi dipersempit, sisanya baru kita boleh untuk membangun. Artinya untuk dana yang tadinya untuk infrastruktur terganggu karena adanya COVID. Betul. Jadi dananya dibelokkan untuk COVID. Betul. Dan itu wajib. Sudah ditentukan gitu kan, sudah ditentukan harus. Kalau nggak dijalankan masalah. Kalau kita udah poin buat ngebangun aja, ya bisa jadi masalah gitu. Jadi prioritas COVID dulu. Betul gitu. Terutama yang paling besar di BLT, bantuan langsung tunainya itu. Bantuan langsung. Di Telkom kebetulan tahun kemarin 163 KPM.
163 kakak ya yang diberikan bantuan langsung tunai dari dana desa, kali 300.000 kali 12 dikalikan aja. Ini untuk teman-teman yang ngerasa belum dapat BLT bisa langsung colek Pak Kades. Ada dananya 400 juta lebih untuk BLT. Dan itu kalau dibagikan Kang Gesni, di kita kan ada 39 RT ya. 163 dibagi 39 RT. Itu per RT-nya hanya 3-4 orang. Paling banyak mungkin 5 orang, tergantung kepadatan penduduk di RT tersebut. Gitu kan, bisa dibayangkan. Kalau se-RT hanya 3-4 orang. Sementara yang tidak mendapatkan bantuan dari manapun itu masih banyak. Walaupun ada BST, ada PKH, BPNT, ada Banprop, ada Bankap gitu kan. Masih banyak yang belum dapat. Itu dari DD yang tadi sekitar 400 jutaan itu hanya bisa mengcover per RT 3-4-5 orang. 3-4-5 kakak. Nggak banyak. Sayang sekali gitu kan. Kalau dipakai ngebangun dana yang dialokasikan 400 juta dari dana desa untuk BLT itu belum bisa mengcover seluruhnya kebutuhan untuk mereka yang membutuhkan. Jauh. Berapa persen kalau boleh dipersentase? Ya, paling 10%. Hanya 10% dari orang yang harusnya dapat bantuan. Dan belum mendapatkan bantuan dari manapun. Kan gitu. Kalau kita bicara bantuan kan bansos nih banyak. Ya ada PKH tadi kan, ada BPNT, bantuan pangan non tunai. Ada lagi BST dari pusat. Ada lagi Banprop, ada Bankap ya. Tahun kemarin gitu kan. Tahun ini belum nih Banprop sama Bankap gitu kan. Nah itu tetap masih banyak yang belum kebagian, yang memang selayaknya itu mereka mendapatkan bantuan. Teman-teman milenial, walaupun sudah dialokasikan 400 juta lebih, ternyata itu cuma 10% dari kebutuhan. Masih banyak orang-orang yang selayaknya dibantu dengan BLT ternyata belum tercover. 400 juta itu hanya mengcover 10%. Gitu. Jadi kalau ada yang nggak kebagian, mohon pengertian bahwa 400 juta itu cuma mengcover 10%-nya dari kebutuhan orang. Kenapa hanya 10%? Kan tadi banyak bantuan yang lain ya, termasuk dari pusat yang sudah berjalan lama ya, PKH BPNT itu, kemudian ada lagi BST yang baru-baru kemarin ini juga turun sampai terakhir bulan April. Yang kami sayangkan itu adalah data yang diterima dari dinas sosial. Nama-nama yang harus menerima bantuan tersebut di luar BLT nih ya. Kalau BLT kami desa yang menentukan dengan RT RW. Tapi kalau seperti BST yang ramai-ramai kemarin agak jadi buah bibir. Itu namanya itu sudah di drop dari Dinsos. Tanpa melibatkan. Nah ini yang saya bingung, ini dari mana dapat data ini? Kenapa? RT RW desa disalahkan oleh warga yang merasa lebih layak. Karena mereka melihat kok yang kaya dapat, kok yang kaya ada namanya. Sementara saya yang jauh lebih miskin, jauh lebih butuh, tidak ada nama saya. Ini mereka protes. Sebagai warga negara yang memang layak dibantu, kok nggak dapat bantuan? Dan yang seperti itu banyak. Tadi hanya 10% tercover dari BLT. Itu kan, sementara 90%-nya kemana? Tadi jumlahnya kuota dari pemerintah juga tidak bisa menutupi semua. Ditambah lagi kuota yang ada ini sebagian nama-nama orang yang tidak layak dapat bantuan ada. Dan itu diserahkan langsung melalui kantor pos. Orang kantor posnya turun ke desa. Kami hanya dititipkan undangan saja. Nama-namanya ini ada barcode-nya segala macam. Dan tidak bisa diwakili dan tidak bisa dialihkan. Nah ini yang jadi masalah. Akhirnya ya adalah kesalahpahaman di bawah. RT lah tidak adil, desa lah tidak adil. Padahal datanya dari sana yang tidak valid. Pengumpulan datanya pun tidak melibatkan kepala desa. Tidak. Walaupun kita pernah diminta, tahun kemarin diminta data. Itu yang kami ajukan data-data warga miskin. Kenapa yang keluar orang-orang kaya tidak sedikit yang ada namanya? Nah, kalau dibilang ada sempat rumor kan, oh itu tak pakai data 2015, oh itu pakai data 2010
19 dan sebagainya lah gitu kan, data dulu. Oke, kalau kita bicara data dulu, mungkin hasil sensus saat tahun 2015 2009 misalnya, ya kan, ada bukan beberapa, ada banyak orang yang dari tahun tersebut bahkan dari sebelumnya sudah kaya. Tapi masih di cover bantuan sosial. Enggak, jadi begini Kang Gesni, kalau dibilang data 2009 atau 2015, saat 2009 dan 2015 itu mereka sudah kaya. Iya kan? Nah, kenapa sekarang Dapat lagi? dapat? Itu kecuali OKB. Orang kaya baru setahun kayanya gitu kan, baru 2 tahun. Sehingga pada saat sensus dulu mereka masuk kategori tidak mampu. Masuk kategori perlu dibantu. Sehingga ketika tahun ini pakai datanya kan, oh sekarang udah kaya. Ya kan ini mereka dari dulu udah kaya gitu loh. Tapi namanya ada. Nah, itu lucunya itu di situ. Nah, sementara kami dibenturkan dengan warga. Ya, bukan hanya kami ingin aman dari cacian, dari hujatan, dari sangkaan, bukan. Tapi bagaimana kami bisa memperjuangkan warga masyarakat yang tidak dapat supaya dapat. Ini yang paling utama. Silakan masyarakat mau menyalahkan desa, tidak masalah. Buat saya tidak masalah gitu, walaupun mereka salah paham. Yang pasti tanpa itu pun saya punya tugas dan tanggung jawab bagaimana memperjuangkan warga saya yang layak mendapatkan bantuan supaya dapat. Tentang yang salah sasaran, apa pernah dibicarakan dengan instansi terkait? Pernah. Saya sampaikan kepada kepala dinas sosial, kepala dinas PMD, kemudian ke bupati, dan itu bukan secara pribadi saat kita rapat. Ada respon perbaikan data ya? Alhamdulillah kalau saya lihat sih tidak ada. Tidak ada perbaikan data. Tidak ada. Gitu. Ya memang beberapa bulan kemarin ada yang namanya verifikasi. Minta diperbaiki lah data tersebut. Ya kan? Tetapi yang keluarnya ya begitu lagi. Ternyata tidak ada perubahan gitu loh. Ini yang jadi masalah di masyarakat. Itu untuk masalah COVID. Untuk hal yang lainnya nih teman-teman milenial yang gak kalah penting ya kita obrolin sekarang ini masalah sampah, banjir sama jalan yang jelek ada di wilayah Tarikolo. Masalah jalan, masalah sampah dan masalah banjir. Banjir itu kan adanya di pertigaan kantor desa. Betul. Sedangkan sungainya tidak kira-kira 200 meter. Betul. Itu kalau logika kita berpikir dibikin aja gorong-gorong tuh sepanjang 200 Betul. meter ke arah sungai, tuntas. Betul. Kenapa sih nggak dibikin kayak gitu? Saya sih pengen bikin, cuma nggak boleh. Nggak boleh tuh teman-teman milenial. Dan sudah saya sampaikan, ini bukan hanya bercanda, saya sampaikan saat musrembang, saat reses dengan DPRD. Saya sampaikan, izinkan saya. Kenapa harus ada izin dari kabupaten? Karena itu posisinya ada di jalan kabupaten, bukan jalan desa. Itu jadi ketika kita membuat sodetan, membuat gorong-gorong di jalan kabupaten, berarti kan ada yang punyanya nih, bukan milik kami, bukan milik desa, sehingga kami tidak punya kewenangan untuk melakukan itu. Termasuk tadi Kang Gesni bilang jalan jelek, ya itu yang ada di depan kantor desa. Itu jalan kabupaten. Jalan gitu. itu bukan tahunya kita nih ada depan desa. 4 hari yang lalu saya izin ke Pak Camat izin kita mau ngecor jalan yang bolong-bolong karena ini pengguna jalan kesian. Kita jangan sampai ada kecelakaan ya, jangan sampai udah macet, memang agak padat ya pengguna jalan tambah macet gitu. Kita mau cor tidak boleh karena itu bukan jalan desa. Gitu, padahal saya tidak akan menggunakan dana desa tidak atau APBDes tidak. Jadi kalau tadi poin yang saya sampaikan masalah jalan yang jelek, masalah banjir, sampah sama masalah banjir, kata kepala desa masalahnya adalah kewenangan. Kepala desa nggak punya kewenangan, nggak diizinkan, nggak dikasih kewenangan untuk nanganin itu. Gitu. Itu adalah kewenangan kabupaten. Jawabannya seperti itu. Jadi kalau masyarakat Tarikolo jalannya tetap jelek, bukan kewenangan
kepala desa itu kewenangan Kabupaten Bogor. Walaupun Pak Kadesnya sudah rajin menyampaikan. Ya, itu kewenangan itu hanya menyampaikan saja, meminta mengajukan. Terus kalau seandainya sekarang ini, misalnya saya ini adalah Bupati Ade Yasin, apa yang mau Pak Kades sampaikan ke ke Bupati? Ya, saya sih berharap begini ya, Bupati bisa betul-betul melaksanakan semangat Pancakarsa. Kan periode sekarang nih Bupati kita punya program khusus atau punya semangat atau jargon yang namanya Pancakarsa. Nah, ini luar biasa, Bang Isni, luar biasa. Ini sebuah semangat untuk bagaimana membangun mindset masyarakat, mindset perangkat-perangkat daerah untuk bersama-sama melaksanakan program tersebut. Ya, yang diantaranya ada Bogor Sehat, Bogor Cerdas, Bogor Berkeadaban, Bogor Maju, dan Bogor Membangun. Kalau lima karsa ini betul-betul semangatnya dari mulai perangkat daerah, SKPD, camat, kepala desa, sampai ke masyarakat RT RW-nya, insya Allah ini bisa lebih baik, Kabupaten Bogor ini bisa lebih maju lagi gitu loh. Nah ini kan seperti contohnya tadi kita bicara jalan ya, jalan bolong-bolong, drainase kurang apa namanya, kurang lancar, kurang layak misalnya, ada ukurannya atau apanya lah. Ketika SKPD perangkat-perangkat yang memang ditunjuk, ditugaskan oleh Ibu Bupati melalui SKPD terkait melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh gitu kan. Contoh perawatan jalan, Bu ya jangan nunggu kita teriak-teriak gitu loh. Kalau ngeliat bolong ya tambal gitu loh. Ya kan, jangan nunggu diprotes dulu, gitu. Jangan nunggu kita aksi dulu gitu. Toh ini memang kewenangannya, memang tanggung jawabnya. Dan jangan ngasal, jangan asal-asalan gitu. Asal ketutup aja, tapi tidak dilihat kualitasnya. Ya kan? Karena kenapa? Kualitas. Sering ketika setelah di aspal, ditambal, hanya 2-3 bulan, bahkan 1 bulan kalau curah hujan tinggi, apalagi di lokasi yang selalu banjir, itu langsung habis. Kenapa? Karena biasanya saat bolong tadi, jalan mulai bolong-bolong, ya, sementara perawatan lambat. Akhirnya ada yang inisiatif, masyarakat lah, apalah ya kan, nguruk pakai bongkaran semen, batu bata, bahkan pakai tanah merah. Yang penting supaya nggak bolong aja, ya kan. Nah ketika turun perawatan dari PUPR, itu tidak dikupas dulu, tidak dibersihkan dulu, sehingga antara jalan yang asal, ya, jalan yang inti yang awalnya dengan tambalan ini terhalang oleh komponen-komponen yang tidak sesuai spek. Ada penghalang, ada tanah, ada rumput, ada batu bata dan sebagainya. Artinya pekerjaannya ngasal gitu kan. Asal ketutup. Nah ini yang menyebabkan kekuatannya itu hanya beberapa saat saja. Diprotes lagi Kades. Kades lagi ya gitu loh, oleh masyarakat. Karena masyarakat, ya saya memaklumi dan saya tidak baper ya Bang Esmi. Masyarakat itu tahunya itu depan kantor desa, dekat kantor desa, ya kan. Dan masyarakat tidak tahu itu jalan mana, jalan siapa, jalan kabupaten, jalan desa. Mereka tidak tahu. Wajar ketika pengguna jalan komplain. Komplain ke siapa? Kan nggak mungkin ke Ibu Bupati, jauh. Ya kan? Paling dekat. Paling dekat ke Kades kan begitu. Ya. Nah, itu dia. Terus kalau ini tadi masalah industri Tarikolot kan banyak. Itu kepedulian mereka ke program pembangunan di Tarikolot tuh kayaknya bisa sinkron nggak sih? Ada nggak sih kepedulian mereka ke lingkungan Tarikolot? Kalau bicara pembangunan, ya ada 2 unsur ya. Kita membangun infrastruktur atau fisik, dan juga membangun SDM-nya atau ekonominya gitu kan. Non fisik lah istilahnya. Kalau secara fisik, ya jelas kontribusi mereka ke pajak dengan membayar pajak ya, baik pajak bumi dan bangunan, PPH dan sebagainya, itu sudah jelas ada kontribusinya.
Kemudian di luar daripada itu beberapa perusahaan itu juga memang kebutuhan karyawannya banyak, dia bisa merekrut karyawan dari wilayah Tarikolot dan sekitarnya. Gitu, bahkan dari luar Tarikolot. Hanya kita menekankan untuk lebih dominan, lebih mayoritas warga yang dekat ketimbang dari luar. Hanya memang di sini butuh kesiapan juga Bang Yasni. Saya pernah sampaikan waktu saat reses di kecamatan dengan DPRD, kebetulan saat itu lengkap. Kita kan selalu bicara infrastruktur, ya. Tapi kita tidak bicara tentang bagaimana penguatan ekonomi, bagaimana supaya masyarakat kita nih bisa ikut menikmati, bukan hanya jadi penonton. Pabrik dekat rumah kita, tapi kita cuma nonton, ngelamarnya susah misalnya gitu kan. Nah ini juga terkait bagaimana kita bisa meningkatkan SDM-nya. Karena untuk bekerja di pabrik itu bukan hanya punya modal ijazah saja, kan begitu. Bagaimana kualitas si calon tenaga kerja tersebut juga sangat diperhitungkan oleh perusahaan. Nah ini saya berharap pemerintah daerah bahkan sampai ke pusat, yuk sama-sama kita bagaimana menyiapkan SDM yang ada di wilayah, khususnya wilayah-wilayah industri, supaya tenaga kerja lokalnya itu berkualitas. Sehingga ketika dia harus berkompetisi dengan calon tenaga kerja dari wilayah lain, itu kan mereka siap karena mereka sudah disiapkan, entah melalui diklat, entah melalui pembinaan pendidikan dari pemerintah daerah misalnya, itu bisa lebih, artinya gitu, jangan egois lah. Kita maksa ke perusahaan harus terima, anak ini harus terima, orang ini harus terima, tetapi orangnya tidak disiapkan dulu, karena ini kan untuk bekerja. Artinya perusahaan juga ingin untung. Nah, saya berharap ada kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Bogor dengan pemerintah desa untuk mempersiapkan para calon tenaga kerja ini siap berkompetisi ketika ada kesempatan lowongan kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di desa Tarikolot. Seperti itu Kang Yasni. Waduh, panjang lebar ngobrolnya. Iya, soalnya apa, di kita ini saat salah satu keluhan masyarakat termasuk kita ya, sekolah-sekolah yang di wilayah kita itu sering tawuran. Ya. Bisa dibayangkan kalau hobi mereka tawuran, ketika lulus sekolah masuk kerja di pabrik, tawuran juga nanti di dalam pabrik. Gitu. Nah ini kita mulai siapkan dari nol gitu loh. Bagaimana membina mereka mulai dari sekolah di SD-nya. PR dalam membangun SDM. Betul, dari mulai anak-anak kita ini. Jangan sampai mereka hobinya bolos, hobinya tawuran, ya kan, setelah lulus pengen kerja otomatis kan. Nah ini PR kita bersama ini, bagaimana menyiapkan mental mereka, menyiapkan keahlian mereka, sehingga ketika masuk diterima menjadi karyawan di perusahaan, mereka punya kualitas yang tidak bikin malu wilayah. Gitu. Iya tuh teman-teman milenial, jangan sampai bikin malu ketika tenaga kerja lokal masukkan ke industri, jangan sampai bikin malu. Ya sehingga kan begini. Kebiasaan tawurannya tinggalkan, kebiasaan bolosnya tinggalkan. Malasnya. Tunjukkan bahwa tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang handal. Begitu hal yang disampaikan sama satu lagi Bang Yasni, tambahan sedikit aja nih tentang ketenagakerjaan tadi ya. Ya saya sih berpesan nih ke teman-teman milenial, juga kepada orang tuanya, ketika kita masuk, diterima, diberi kesempatan bekerja di perusahaan, tolong saya titip nama baik Citurut, nama baik Desa Tarikolot khususnya, saya titip, ya minimal bisa bawa diri di dalam perusahaan. Jangan bikin malu. Syukur-syukur bisa bawa temen, bisa bawa tetangga, kan begitu, minimal bisa bawa diri saja. Ya kan, kenapa? Anda harus punya tanggung jawab sosial. Ya, jangan merasa ketika dipecat udah gua dipecat. Resiko gua bukan hanya itu. Ketika Anda dipecat, ketika Anda bikin masalah di perusahaan, ini membuat kesempatan teman-teman kita, warga kita terhalang karena apa? Sudah tercoreng nama baik wilayah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Jadi nitip nih nama baik wilayah. Minimal bisa bawa diri, syukur-syukur bisa bawa teman. Gitu.
Tuh titipan tuh dari Pak Kades. Terima kasih Pak Kades ngobrolnya untuk hari ini nih. Sangat berapi-api Pak Kades nih. Terima kasih atas waktunya, dan teman-teman milenial juga harus bisa menggarisbawahi yang terakhir tadi, jangan bikin malu. Pak Kades juga dalam hal menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugasnya ada keterbatasan kewenangan ya Pak Kades. Itu mohon dijadikan bahan pikiran bahwa tidak semua pekerjaan harus bisa diselesaikan oleh Pak Kades. Itu Pak, teman-teman. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.